sejahtera umat percaya, apa kabarnya Anda sekalian? Doa kami Anda dalam keadaan sukacita, sejahtera, dan penuh dengan kebahagiaan di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa bersama Tuhan kita akan cakap melakukan segala perkara, dan bersama Tuhan kita akan menikmati berkat yang berlimpah-limpah. Ya, biarlah anugerah dan rahmat-Nya akan terus menuntun kita berjalan dalam kebenaran, dan kita tahu bahwa kebenaran itu memerdekakan. Umat percaya, hari ini saya rindu berbicara mengenai tamak, ya, rakus, serakah. Dan ini adalah keberadaan yang seringkali kita jumpai dalam hari-hari kita, atau bahkan mungkin ada di dalam kehidupan kita, yang pastinya jangan diabaikan, jangan diremehkan, tetapi harus diperhatikan dan disikapi di dalam kebenaran. Kenapa demikian? Karena kita ini berada di penghujung akhir zaman, di mana masa-masa semakin sukar dan hari-hari semakin jahat. Dan kalau kita perhatikan apa yang disampaikan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-12, mengatakan, "Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih dari kebanyakan orang menjadi pudar. Sehingga kalau kasih itu semakin pudar, maka akan berakibat kepada hubungan. Hubungan terhadap siapa saja? Yang pertama hubungan terhadap Tuhan, dan yang kedua adalah hubungan terhadap sesama. Orang menjadi egois, orang menjadi mementingkan diri sendiri, memikirkan kepentingannya sendiri, dan mengabaikan apa yang ada di sekitarnya, termasuk dengan Tuhan tadi saya katakan. Dan inilah yang bisa menyebabkan orang menjadi tamak, rakus dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, umat yang diberkati Tuhan, apa sih yang disebut dengan ketamakan, kerakusan? Kerakusan itu adalah bagaimana kita ingin mengkonsumsi sesuatu tetapi dengan skala yang berlebih-lebihan, atau ingin memiliki sesuatu lebih lagi dan lebih lagi padahal kapasitasnya tidak memadai. Nah, umat yang diberkati Tuhan, kalau kita melakukan hal seperti yang tadi saya katakan, tentunya didorong dengan berbagai latar belakang. Salah satunya adalah takut. Ya, ada orang makan begitu banyaknya, semuanya ingin dia makan, semuanya ingin dia habiskan. Kenapa? Karena dia khawatir besok dia gak bisa makan lagi. Atau dia khawatir kalau dia tidak menghabiskan semua makanan ini, nanti orang lain yang akan menikmatinya, yang akan menghabiskannya. Jadi takut. Kalau ada orang yang menimbun kekayaan begitu sangat luar biasa, bukan karena dia mampu, bukan karena dia pandai, ya, atau dia punya hal-hal yang baik untuk menimbun atau untuk menambahkan kekayaannya, tetapi karena dia takut. Dia takut besok gak punya uang, dia takut miskin, dia takut nanti keluarganya ya tidak makan, tidak terpelihara karena ketakutan. Dan akhirnya orang menjadi serakah, menjadi tamak, menjadi takut. Atau alasan yang kedua yang menjadi pendorong kenapa orang rakus, karena ingin memuaskan dirinya. Dia ingin menikmati semua yang dia pandang secara mata jasmaninya, begitu ya, bahwa ini sesuatu yang enak, sesuatu yang menyenangkan. Jadi dia ingin ini, dia ingin itu, dia ingin ini, karena itu akan memuaskan dirinya. Jadi dia nikmati semuanya dan dia kerjakan semuanya. Dia menjadi rakus oleh karenanya. Atau hal yang ketiga, umat percaya, kenapa orang menjadi rakus dan tamak dalam hidupnya? Karena kalau dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, dia berharap itu menjadi sebuah pujian dari orang lain kepada dirinya. Jadi kalau dia bisa dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu, maka orang lain akan berkata, hebat ya dia luar biasa ya, dia disanjung dan dipuji orang. Ya, walaupun di sisi yang lain orang juga bisa melihat, ini orang rakus gitu ya, ini orang serakah. Tapi dia ingin dipandang hebat dengan hal yang seperti itu. Dia ingin mendapatkan ya tanggapan dari orang lain dan dirinya menjadi tersanjung tadi saya katakan.
Nah, ini alasan-alasan yang bisa melatar belakangi, mendorong orang menjadi tamak dalam hidupnya, menjadi serakah di dalam hidupnya. Dan tentunya kalau secara rohani kita katakan bahwa orang ini tidak takut Tuhan. Orang ini tidak percaya kepada Tuhan. Dan memang kalau kita lihat Alkitab kita, umat percaya, Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya menjadi rakus dan serakah. Tuhan menentang orang-orang yang tamak, orang-orang yang merasa harus memiliki segala sesuatunya. Karena Tuhan bilang begini dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Tamak terhadap jabatan, tamak terhadap makanan, tamak terhadap pelayanan, tamak terhadap apapun yang kita bisa katakan ya, didorong dengan perlakuan tamak tadi, umat percaya. Dikatakan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi akibat dari kerakusannya dia bisa kaya raya, bisa jadi orang yang punya jabatan tinggi, jabatannya banyak. Akibat kerakusannya dia bisa memiliki banyak hal di dalam dirinya. Tetapi Alkitab berkata, hidupmu tidak tergantung dengan hal itu. Kalau kita lanjutkan dalam Lukas pasal 12 ini, selanjutnya Tuhan memberikan ilustrasi kepada murid-muridnya tentang seorang yang kaya, di mana dia kumpulkan hartanya semuanya dan sampai-sampai dia kekurangan tempat untuk meletakkan kekayaannya. Dan kemudian dia membangun lumbung-lumbung baru untuk menyimpan kekayaannya. Dan setelah semua lumbung itu jadi, dia merasa puas melihat segala sesuatunya. Tapi apa yang terjadi? Malam hari itu nyawanya diambil Tuhan. Dan kalau sudah nyawanya diambil Tuhan, lumbung baru yang dia bangun, kerja keras yang dia lakukan, penimbunan yang dia kerjakan, tidak ada gunanya umat percaya. Ya, tidak ada gunanya lagi. Makanya Tuhan berkata, hati-hati, waspada dengan yang namanya kerakusan dan ketamakan. Dan orang yang melakukan ketamakan atau memiliki ketamakan itu bisa meraih segala sesuatu dengan menghalalkan segala cara. Dia tidak memperdulikan orang lain di sekitarnya ya, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, untuk ya dapat menikmati apa yang dia perlukan. Bahkan bagian orang lain pun bisa dia ambil, umat percaya. Nah, ketika bagian orang lain diambil, dia gak peduli orang itu kemudian kesusahan, orang itu kemudian sedih, orang itu kemudian luka batin dan lain sebagainya. Dia gak peduli, yang penting aku mendapatkan. Aku terpuaskan dengan apa yang aku inginkan. Jadi lihat ya, menghalalkan segala cara, ya mengambil bagian orang lain. Berarti kalau kita tamak, kita berkaitan erat dengan yang namanya mencuri, begitu kan? Karena itu bukan hak kita, itu bukan bagian kita. Tapi karena kita ingin menguasai, orang lain punya milik begitu ya, kita ambil juga buat kita. Dan kita akhirnya jadi pencuri juga, umat percaya. Ya, dari keserakahan jadi sebuah pencurian. Ya, lalu kemudian apa yang terjadi? Toh semuanya bisa terbuang sia-sia. Kalau tadi dalam ilustrasi orang kaya yang tamak tadi, ketika dia mati, nggak ada satupun yang terbawa. Ya, dan kita juga nggak tahu ceritanya berikutnya ya, apakah itu nanti akan mendatangkan kebaikan bagi keluarganya atau tidak, kita juga nggak tahu. Tetapi nggak ada yang dibawa, selesai dia kerja keras, dia ambil milik orang, berdosa begitu kan ya. Tapi kemudian dia nggak nikmati apa-apa dan ketika dia meninggal dia nggak bawa apa-apa, menjadi sia-sia. Dan bahkan mungkin mubazir, ya mubazir. Biasanya kalau kita lagi puasa ya, hindari ya kalau lagi puasa, lalu menjelang buka puasa kita berhadapan dengan berbagai makanan. Waduh, itu rasanya ya umat percaya ya, semua makanan yang ada tuh kita ingin konsumsi. Kalau misalnya kita ke restoran ya, umat percaya menjelang buka puasa, terus menu disodorkan kepada kita. Dan karena kita kalap begitu ya, kita menjadi rakus dan semua menu kita pesan. Dan ketika sudah terhidang dan kita mulai makan, yang kita bisa habiskan itu cuma satu piring saja.
dengan beberapa lauk saja. Dan akhirnya apa yang terjadi? Terbuang-buang semua makanannya. Jadi sia-sia. Nah, akibat dari ketamakan bisa seperti itu. Kita berdosa, orang lain tersakiti, ya. Yang kita peroleh juga tidak termanfaat dengan baik, menjadi sia-sia umat percaya. Nah, makanya tadi betul sekali Alkitab berkata waspada sama ketamakan, waspada dengan hal itu. Nah, untuk itu kitab Amsal mengajarkan kepada kita seperti ini. Mari kita lihat Amsal 30 ya, umat percaya ya. Kitab Amsal mengajarkan kita untuk memiliki pemikiran atau memiliki konsep pemandangan seperti ini. Kitab Amsal pasalnya yang ke-30. Saya akan bukakan bagi Anda. Kalau Anda juga membawa Alkitab ya, Anda juga bisa membukanya bersama-sama dengan saya. Amsal 30 ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Ini adalah doa dari penulis kitab Amsal. Dalam pasal ini dikatakan begini. Ya, ayat yang ke-7 kita mulai. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi ini sangat penting sekali umat percaya, di mana kitab Amsal mengajarkan kepada kita, biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, tidak berlebih-lebihan, tidak mengambil bagian orang, ya, tidak tahu bagaimana memanfaatkan dan akhirnya semuanya menjadi sia-sia. Nah, untuk itu umat percaya, mari mulai belajar bersyukur dengan apa yang kita miliki. Apa yang dipercayakan Tuhan itu yang terbaik buat kita. Tuhan tahu kekuatan kita, Tuhan tahu keperluan kita, dan Tuhan itu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Jadi mulai bersyukur, mulai bersyukur. Kalau kita lihat kenapa orang itu lebih banyak miliknya daripada apa yang aku punya. Kenapa orang itu diberikan berlimpah-limpah? Semuanya ada tujuannya. Semuanya ada tujuannya. Dan Tuhan itu adil, adil adanya. Untuk itu mari bersyukur umat percaya, ya. Lalu kemudian belajar mengendalikan diri. Kalau itu bukan bagian kita, itu bukan punyanya kita, jangan jadi tamak, jangan ingin menguasai, jangan ingin memiliki. Kendalikan diri kita. Minta kekuatan Roh Kudus untuk memiliki pikiran yang benar agar kita bisa mengendalikan diri. Dan yang paling penting lagi, jangan timbun segala sesuatu untuk diri kita umat percaya, tapi mulailah jadi berkat. Bahkan dengan apa yang Tuhan percayakan hari ini di tangan kita, mungkin kalau dibandingkan dengan milik orang lain tidak seberapa, tapi mari mulai miliki hati yang mengasihi, hati yang memberi. Yes, apa yang bisa kita bagikan kepada orang lain yang membutuhkan, kita bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, lakukanlah itu dalam kehidupan kita. Ya, ada banyak lagi hal yang akan kita bisa dapatkan kalau kita hidup jadi berkat. Banyak orang yang sebetulnya juga apa yang menjadi kebutuhan mereka itu pada mulanya dititipkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita dapat bukan berarti semuanya punya kita. Mungkin di dalamnya ada bagian orang lain yang harus kita berikan kepada mereka. Nah, mari umat percaya, mulai jadi berkat. Hari ini mulai memikirkan, siapa ya orang yang bisa aku berkati? Tidak selalu dengan uang, tidak selalu dengan barang, tapi apa saja kita bisa berikan kepada orang lain. Jangan apa yang kita miliki kita tahan sendiri. Bahkan kemudian kita ambil lagi yang bukan milik kita, supaya kita bertambah-tambah dan bertambah-tambah. Mulai berbagi, mulai jadi berkat. Bantu ya panti asuhan, orang-orang jompo, ya, orang-orang yang memerlukan mungkin uang sekolah, atau mungkin sekedar mengajak mereka makan bersama, atau apapun yang bisa kita lakukan. Pekerjaan Tuhan, daripada kita timbun menjadi kekayaan yang sia-sia dan kemudian tidak dibawa dalam kematian kita. Mari mulai hari ini apa yang ada untuk membangun pekerjaan Tuhan, untuk memberkati kehidupan orang. Lakukan umat percaya, lakukan. Kita akan melihat bahwa harta yang kita simpan di sorga
ngengat dan karat tidak akan merusakkannya. Dan bahkan kita pun tidak perlu menunggu berkatnya ada di surga. Bahkan di bumi, apa yang kita tabur akan kita tuai. Jangan menjadi tamak, tapi jadilah berkat buat kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk merasa cukup dengan apa yang Kau percayakan. Ajar kami untuk mengendalikan diri untuk tidak mengambil apa yang bukan menjadi bagian kami. Dan menjadi orang yang berlebih-lebihan dalam segala sesuatu padahal itu melampaui kapasitas yang ada. Tuhan, berikan kami hati yang mengasihi. Berikan kami hati yang tunduk akan perintah Tuhan. Sehingga kami tidak melakukan apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bapa di surga, Engkau sudah mengingatkan kami untuk tidak menjadi tamak dalam hidup ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu terus menuntun kami dan memampukan kami untuk tidak menjadi demikian. Biarlah hari ini Kau gerakkan kami Tuhan untuk mengambil langkah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Gerakkan kami, ingatkan kami, siapakah yang harus kami berkati pada hari ini ya Bapa, dan biarlah kami melakukannya. Dan kami akan melihat bahwa Tuhan tidak akan berhutang kepada orang-orang yang menjadi berkat di dalam kerajaan-Mu. Diberkatilah umat percaya dimanapun mereka berada. Kalau ada di antara mereka yang masih memiliki ketamakan dalam hidupnya, Tuhan biarlah firman-Mu menghancurkan kekerasan hati mereka. Dan mereka hari ini berbalik untuk menjadi orang yang mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan memberkati keluarga mereka, kebutuhan mereka, semuanya Kau cukupi dengan indah. Dan apa yang mereka perlukan, mereka akan dapatkan dari Tuhan dan dengan cara Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan tidak berlalu sia-sia, tetapi menjadi pedoman iman bagi setiap langkah-langkah yang ada. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Engkau memberkati bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi apapun yang sedang terjadi. Bangsa kami tetap ada di dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada kesempatan yang lainnya.